wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, siang ini kita akan bahas terkait dengan salah satu fungsi dalam manajemen, yaitu perencanaan. Kemarin kan PPT-nya sudah saya share ya di grup ya. Nah, kan seperti yang Anda tahu bahwa setidaknya ada 4 fungsi utama di dalam kegiatan manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah merencanakan, ya, perencanaan, kemudian organizing, artinya mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa dikerjakan. Ya. Fungsi yang ketiga adalah leading atau activating, bagaimana menggerakkan orang-orang ya, supaya memanfaatkan resources tersebut dalam melaksanakan aktivitas atau program. Ya. Yang ujung-ujungnya ini diharapkan tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Dan fungsi yang terakhir, yang keempat, itu adalah bagaimana manajer melakukan fungsi controlling. Artinya, lihat apakah target kinerja dari organisasi itu tercapai atau tidak sesuai dengan perencanaan awal sebelumnya. Fungsi kontrol itu penting untuk kita bisa mendapatkan feedback. Kalau tercapai, ya bagus gitu ya. Artinya apa key success factor yang menyebabkan tujuan organisasi itu tercapai. Lalu bagaimana kalau itu tidak tercapai target kinerja organisasinya? Maka ini menjadi satu masukan di mana fungsi controlling ini kita cari tahu apa sih penyebabnya. Akar masalahnya apa yang menyebabkan target perusahaan itu tidak tercapai. Padahal di perencanaannya sudah cukup bagus. Nah, ketika kita mengetahui dalam menjalankan fungsi kontrol ini, kita tahu bahwa akar penyebab masalahnya misalkan ada kinerja pegawai yang tidak sesuai harapan. Maka ini menjadi dasar untuk kita membuat perencanaan di tahun berikutnya. Jadi ini semacam siklus ya. Merencanakan, mengorganize, atau leading, dan juga mengawasi. Nah, oke. Kita lanjut ke fungsi yang pertama dulu, ya, yaitu perencanaan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang perencanaan itu secara sederhananya adalah proses pengambilan keputusan, ya, tentang apa-apa saja yang harus ditargetkan oleh perusahaan. Apa sebetulnya target perusahaan? Apa goals yang ingin dicapai oleh perusahaan? Lalu kemudian dalam perencanaan juga menyusun atau membuat program-program untuk pencapaian tujuan tersebut dari awal. Nah, di dalam proses perencanaan, ya, perhatikan dengan baik. Most organizations are facing turbulence and growing uncertainty. Dalam dunia sekarang ini, yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau instansi, itu adalah lingkungan yang karakteristiknya VUCA. Volatile, kemudian uncertain, kompleks, C-nya, ambiguity, tidak jelas, tidak clear. VUCA. Itu akan selalu dihadapi, karena lingkungan selalu dinamis.
lingkungan selalu dinamis. Oleh karena itu, bagaimana tugas manajer membuat suatu perencanaan yang mampu mengantisipasi lingkungan yang selalu berubah tadi. Lingkungan yang tidak pasti perubahannya. Baik dari sisi ekonomi, politik, dan sosial. Itu yang menjadi tugas manajer di dalam menyusun agar perencanaan ini mampu ya, mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah manajer harus bisa mencapai target kinerja perusahaan. Oleh karena itu, setidaknya harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Di dalam slide materi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya proses perencanaan itu sendiri. Lalu bagaimana manajer mengembangkan atau menyusun perencanaan yang efektif. Bagaimana menentukan tujuan. Apa saja sih tipe-tipe perencanaan atau jenis-jenis perencanaan. Dan bagaimana pendekatan terbaru terkait dengan fungsi perencanaan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sebuah organisasi atau setiap organisasi harus menyusun target, goals atau tujuan? Dan juga kenapa harus menyusun perencanaan untuk mencapai goals atau tujuan tadi? Paling tidak ada 3 kepentingan. Yang pertama, perencanaan itu sebagai dasar kalau kita mengambil keputusan. Rational policy. Nah, karena nanti ketika kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu mengorganize sumber daya, maka di situ kita pasti sebagai manajer mengambil keputusan. Misalkan mengelola pegawainya, siapa yang akan mengerjakan apa. Lalu ketika mengerjakan program tersebut, apakah diperlukan sumber daya lain seperti uang, bahan baku, mesin, itu kan harus diambil keputusan. Yang jelas, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang dibuat. Tidak asal maunya si manajer aja, atau tiba-tiba. Lalu alasan lain kenapa ini menjadi penting perencanaan itu, karena itu adalah guides to action. Sebagai pedoman untuk bertindak, sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaan tertentu dari pegawai-pegawai dari SDM yang ada di organisasi tersebut. Sama ketika Anda misalkan orang administrasi perkantoran, pastilah nantinya pasti Anda kenal tuh yang namanya perencanaan strategi, perencanaan pada tingkat operasional, ya. Lalu perencanaan yang sifatnya detail, yang praktis misalkan. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya pegawai itu bekerja? Dia tahu, dia seorang sekretari, seorang sekretari. Tapi ketika bekerja, mereka tentunya perlu dokumen perencanaan, karena di situ menjadi dasar bagaimana dia harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, tupoksinya sebagai sekretaris. Kemudian
Goals dan plan juga penting untuk kita menyusun standar kinerja. Baik standar kinerja pegawai, juga standar kinerja usaha. Ukuran-ukuran ketika dikatakan bahwa target perusahaan sudah tercapai, itu menjadi kriteria atau patokan bahwa perusahaan itu memang kinerjanya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi setidaknya 3 ini menjadi dasar kenapa kita harus menentukan tujuan perusahaan, tujuan organisasi, dan kenapa juga kita harus membuat perencanaan untuk mencapai langkah-langkah mencapai tujuan tersebut. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya goals itu apa sih? Tujuan itu apa sih? Dan perencanaan itu apa? Goal adalah a design future state that the organization aims to realize. Artinya, kondisi di masa yang akan datang yang ingin dicapai oleh organisasi. Misalkan, UNJ targetnya menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia. Artinya target yang harus dicapai. Nah, bagaimana bisa mencapai target tersebut? Maka kewajiban UNJ menyusun rencana strategis jangka panjang, langkah-langkah, program, sasaran, supaya UNJ ini suatu saat itu bisa menempatkan posisinya sebagai universitas bereputasi di kawasan Asia. Jadi harus disusun langkah-langkahnya. Tanpa langkah-langkah itu, dosen, mahasiswa, karyawan tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa mencapai atau membawa UNJ ini bereputasi di kawasan Asia. Perlu rencana. Rencana itu adalah a blueprint specifying the resources allocation, schedule, and other action necessary for attaining goal. Menyusun program, menyusun tahapan jadwal pelaksanaan dari setiap program tersebut dalam upaya untuk mencapai goals tadi. Nah, planning precisely berarti determining the organization goals and means for achieving. Jadi dalam planning itu pasti menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi, lalu kemudian juga menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Entah itu dalam bentuk program ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita lihat dari goals dan tentunya terkait juga dengan jenis perencanaannya, maka kalau kita lihat piramida manajemen, kan ada level top level management, ada middle level management, ada low level management. Di sini kita lihat goals utama dari organisasi itu akan tercermin dari visinya. Visi itu menggambarkan sebetulnya mau jadi apa sih perusahaan ini, apa organisasi kita ini di masa yang akan datang. Itu tercermin di dalam visi. Kadang-kadang overlapping, kalau organisasi luar negeri, visi itu sama dengan mission statement. Kalau di kita, mission statement itu dianggap misi, pernyataan misi gitu ya. Beda dengan visi gitu. Apa pentingnya misi untuk memberi pesan kepada orang lain, organisasi di luar, masyarakat umum terkait dengan legitimasi dari organisasi kita.
kepada investor, kepada customer, supplier, community, untuk menunjukkan siapa, bagaimana kita tercermin di mission statement. Lalu kemudian untuk mencapai mission statement itu pasti dibutuhkan apa yang disebut dengan tujuan strategi, sasaran strategi. Nah, untuk mencapai tujuan strategi tersebut dibutuhkan namanya dokumen rencana strategi. Lalu pertanyaannya siapa yang buat? Nah, rencana strategik itu biasanya menjadi tanggung jawab top level manager, direktur utama, rektor, masuk presiden kalau itu suatu organisasi negara. Lalu strategic goal ini atau strategic plan ini di breakdown menjadi tactical goals atau plan yang menjadi tanggung jawab manajer level menengah. Dan biasanya ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer marketing, manajer produksi. Nah, masing-masing manajer yang bertanggung jawab terhadap divisinya itu juga harus menyusun perencanaan dan target yang disebut tactical goals atau rencana taktis. Nah, di level paling bawah, low level manager, mereka punya tugas untuk menyusun target operasional, tujuan operasional, dan juga rencana operasional. Karena mereka inilah yang nanti berhadapan dengan karyawan di bawah, bekerja di bawahnya. Sehingga harus clear. Bagaimana hubungannya antara strategic goal, tactical goal, dan operational goal? Ya, artinya tidak mungkin strategic goal itu tercapai kalau tactical goal-nya tidak dibuat. Sama halnya ketika tactical goals tidak tercapai, manakala operational goals itu tidak dibuat. Atau kalaupun dibuat tidak nyambung. Jadi harus jalan. Nah, apa keuntungannya bagi perusahaan terkait dengan goals and plans itu? Tadi, legitimasi. What the organization stand for, reason for being, ya, apa itu menunjukkan kepada orang lain, stakeholder, apa, mengapa, bagaimana sebetulnya organisasi kita. Lalu sebagai symbolize legitimasi. Untuk bisa mengatakan bahwa organisasi ini formal atau informal, itu lihat saja. Kalau organisasi tersebut punya visi, maka bisa dikatakan organisasi tersebut formal. Punya rencana strategis, beda dengan informal. Kalau informal, ya mungkin tidak menganggap visi rencana strategik itu penting. Benefit lainnya adalah source of motivation and commitment. Bagi karyawan menjadi penting, sumber motivasi. Ada target yang ingin dicapai. Lalu penting juga untuk mengikat komitmen karyawan. Oh, hey, ini adalah goals perusahaan yang paling utama yang harus dicapai oleh kalian. Maka tentunya pimpinan berharap karyawan punya komitmen untuk sama-sama tujuan organisasi itu bisa dicapai. Termasuk perencanaan juga sebagai guide to action. Pedoman untuk bertindak atau pedoman untuk bekerja.
Nah, manfaat lain adalah sebagai basis mengambil keputusan, sebagai rasional untuk mengambil keputusan. Learn what organization is trying to accomplish. Yang tidak memahami apa sih sebenarnya yang akan dituju, yang akan ingin dicapai oleh organisasi. Nah, pastilah ketika ingin mencapai upaya mencapai organisasi kan juga tidak bisa terhindar dari resources yang harus disiapkan supaya karyawan atau sumber daya yang ada itu mampu mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam mengalokasikan sumber daya tentu ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh manajer. Kemudian sebagai standar kinerja, paling tidak dokumen perencanaan itu termuat di dalamnya kriteria apa sih yang dimaksud dengan kinerja, lalu apa saja sih kriteria kinerjanya, dan juga menyediakan standar penilaian apakah kinerja itu tercapai atau tidak. Nah, tadi di awal, seperti piramid yang sudah digambarkan tadi, ada istilahnya organizational mission. Kalau di Indonesia sebenarnya visi ya. Mission is organization reason for existing. Artinya alasan kenapa organisasi ini eksis, berada. Nah, pernyataan mission bisa contohnya menunjukkan broadly state the basic business scope, jadi scope atau ruang lingkup perusahaan itu melayani apa, dan juga menggambarkan keunikan dari organisasi tersebut, membedakan dibandingkan dengan organisasi yang lain. Karena pastilah setiap perusahaan punya visi dan visinya tidak akan sama antara perusahaan A dengan perusahaan B meskipun sektor atau industrinya atau bisnisnya sama, pasti visinya berbeda. May include the market and customer, bisa jadi dalamnya mencerminkan atau melibatkan pasar ya, juga customer. Beberapa describe the company values, ya, ada yang juga menjelaskan tentang nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, kemudian kualitas produk, ya, lalu budaya organisasi, nilai-nilai yang berlaku atau sikap-sikap yang berlaku di karyawan dan organisasi tersebut. Contoh ini salah satu perusahaan farmasi, namanya Bristol Myers Squibb Company. Our company mission, misi company kami, is to extend, perluas, enhance, meningkatkan kualitas kehidupan manusia human life by providing, dengan menyediakan the highest quality pharmaceutical, obat-obatan yang berkualitas, dan produk-produk kesehatan. Jadi ketika orang mendengar kata Bristol Myers Squibb Company, perusahaan itu orang langsung ya, karena memang ternyata si Bristol Myers ini perusahaannya bergerak di bidang industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Ya. Karena misinya adalah memperluas atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia
dengan menyediakan produk-produk kesehatan yang kualitas, juga obat-obatan yang berkualitas. Ya, Bro. Oke, jadi itu Bristol kalau kita dengar atau melihat perusahaan ini, ya. Siapa sih Bristol Myers itu? Oh, ternyata dia adalah perusahaan yang bisnisnya di bidang farmasi dan alat-alat kesehatan dengan tujuan, dengan visi perusahaan ini ingin meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara mereka menciptakan produk-produk kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas. Baik, kemudian kita akan satu persatu tadi setelah misi kan ada strategic goal, ya, atau dan dituangkan di dalam strategic plan. Lalu nanti ada tactical goals, ya, dan dituangkan dengan tactical plans, dan lalu terakhir operational goals. Nah, strategic goal itu apa sih? Why the organization wants to be in the future? Artinya apa yang ingin dicapai organisasi atau kemana organisasi ini akan diarahkan di masa yang akan datang. Nah, strategic goal biasanya mencakup satu organisasi. Beda tentunya nanti dengan tactical goal yang hanya satu divisi saja bagian dari organisasi. Nah, strategic goal harus tertuang di dalam strategic plan atau rencana strategi. Nah, pertanyaannya apa itu strategic plan atau apa itu rencana strategi? Yaitu action step used to attain strategic goal. Jadi semacam langkah-langkah untuk mencapai strategic goals yang sudah ditetapkan. Atau bisa juga merupakan blueprint that defines organizational activity and resource allocation. Semacam cetak biru yang di dalamnya digambarkan terkait dengan aktivitas organisasi dan resources yang dialokasikan. Biasanya strategic plan ini dibuat untuk jangka panjang, long term, 5 atau 10 tahun.
Makanya kalau Anda dengar pemerintahan itu punya namanya rencana pembangunan jangka menengah, misalnya RPJM, dan ada juga RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Durasinya bisa 10 tahun, bahkan 20 tahun. Kemudian tactical goals. Tactical goals apply to middle management. Jadi diterapkan di level manajer menengah. Ya. Goals that define the outcomes that major division and department must achieve. Target atau sasaran berdasarkan target yang dibuat oleh masing-masing divisi atau departemen. Jadi kalau ibarat pemerintahan, ya, presiden dan wakil presiden menyusun strategik, maka para menteri masing-masing kementerian harus menyusun tactical goals dan tactical plans tentunya. Jadi maka kita akan kenal sebenarnya rencana di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, seluruh kementerian yang membantu Presiden Jokowi itu bisa mencapai visinya. Tactical goals harus tercermin di tactical plans, rencana taktis. Ya. Plans designed to help execute major strategic plans. Jadi tentu tactical plans-nya divisi keuangan berbeda dengan divisi perencanaan, berbeda dengan divisi pemasaran, berbeda dengan divisi sumber daya manusia, gitu kan. Tapi semua divisi ini, meskipun rencana taktisnya berbeda, ditujukan untuk bisa mencapai rencana strategisnya. Tidak sendiri-sendiri. Harus nyambung. Sesuai tentunya dengan karakteristik dari divisi atau departemen sendiri. Lalu di bawah tactical goal pasti ada operational goal. Lagi. Biasanya durasinya dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau tactical goal yang tadi bisa 2 sampai 3 tahun. Sementara operational goals dan operational plans dibuat itu tahunan. Nah, ini menjadi guidelines atau guide to action dari para pegawainya. Tetapi lagi-lagi operational goals dan operational plans tidak boleh menyimpang dari tactical goals. Karena operational goals ini harus mendukung tercapaian tactical goals. Begitu seterusnya sampai ke strategic goals. Nah, pencapaian tujuan. Attainment of goal at lower level permits the attainment. Nah, itu tadi saya bilang bahwa operational goals di level bawah itu diupayakan program-programnya untuk bisa mencapai tactical goal. Sama juga tactical goal yang di tingkat level menengah ini, program-programnya yang dibuat, rencana yang dibuatnya, itu harus mendukung pencapaian strategic goals. Jadi, usul inline. Nah, biasanya strategic goal dibuat oleh top management, tactical goal dibuat oleh middle management, dan operational goal dibuat oleh lower level management. Nah, kira-kira hierarkinya seperti ini kalau digambarkan. Jadi operational goals harus mendukung pencapaian tactical goals. Tactical goals dibuat harus mencapai mendukung pencapaian strategic goal. Strategic goal dibuat untuk mencapai visinya dari organisasi atau usaha. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya goals yang
efektif. Menentukan goals yang efektif. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama harus spesifik, ya. Jadi jangan melebar kemana-mana, jangan meluas, harus spesifik dan dapat diukur. Ya kalau tujuannya ngawang-ngawang kan bingung juga mengukurnya, tercapai atau tidak. Kan beda kalau menentukan target pemerintah misalkan mencapai kemakmuran rakyatnya. Nah, itu kan agak susah diukur gitu. Tapi kalau misalkan target pemerintah mengurangi kemiskinan dari 10% menjadi 5%, nah itu kan jelas targetnya. Jadi harus bisa diukur. Challenging but realistic, yang menantang tetapi realistik sesuai dengan kondisi kondisi yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Define time period, jelaskan jangka waktunya. Link to the reward, dikaitkan dengan reward. Karena kan nanti ada kinerja. Kalau kinerjanya tercapai, tentunya ada reward yang diberikan kepada karyawan misalnya. Tapi kalau kinerja karyawan tidak tercapai, maka ya tentunya harus ada juga punishment. Nah, kalau bicara goals, maka di dalam manajemen itu ada, tapi sudah mulai bukan ditinggalkan sih, agak mulai dimodifikasi ya. Itu awal-awalnya ada model yang namanya manajemen by objective, MBO. Jadi model ini bagaimana manajemen itu bekerja berdasarkan objektif atau target yang harus dicapai. Nah, bagaimana proses MBO ini? Di langkah pertama itu menentukan goals, baik corporate, strategic goals, level department goals, level individual goals. Lalu kemudian menyusun rencana tindakan, apa yang akan dilakukan untuk mencapai goals tersebut. Di dalam action plan itu ada proses melakukan review terus secara berkesinambungan di langkah ketiga supaya bahwa ketika terjadi penyimpangan maka segera strategi juga dilakukan correction, perbaikan. Kemudian di langkah keempat dinilai apakah kinerja keseluruhannya itu tercapai atau tidak. Logikanya kalau proses di step 3 ini dilakukan dengan baik, maka kinerja pasti tercapai. Kecuali proses review tidak dilakukan dengan baik. Jadi ini proses manajemen by objective. Lalu apa sih manfaat MBO dan apa persoalan-persoalan atau problem yang sering kali dihadapi ketika kita melaksanakan manajemen by objective. Yang pertama, benefitnya adalah manager and employee support, fokus pada aktivitas yang membimbing mereka untuk mencapai tujuan.
Oke, jadi manfaat yang pertama, seluruh upaya manajer dan employee itu memang difokuskan pada aktivitas yang diarahkan untuk bisa mencapai tujuan. Ini manfaatnya. Performance can be improved at all company levels. Jadi kinerja dapat ditingkatkan di setiap level perusahaan, mulai dari operasional, taktikal, sampai dari lower level manajemen, kemudian middle management, dan top level management. Employee termotivasi. Departmental and individual goals are aligned with company goals. Dengan MBO, dipastikan bahwa target individu dan departemen atau divisi itu pasti sejalan dengan strategic goals-nya corporate atau perusahaan. Namun di satu sisi, MBO juga punya masalah. Masalahnya apa? Constant change prevent MBO from taking hold. Kalau perubahannya sifatnya stagnan, luar perubahannya stagnan, itu biasanya mencegah MBO untuk berfungsi atau berperan di situ. Kemudian kalau lingkungan kerja atau hubungan antara pegawai dan pemilik perusahaan itu kurang baik, maka MBO efektivitasnya tidak terjamin. Strategic goal may be displaced by operational goal. Bisa jadi strategic goal yang paling tinggi itu tergantikan dengan oleh operational goals yang level bawah. Mechanistic organization and value that it discourage participant can happen. Nah, kalau organisasinya kaku, menggunakan pendekatan mekanistik, maka itu menghambat pemberlakuan MBO. Nah, kelemahan lain dari MBO adalah too much paperwork. Terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan administratif, sehingga kadang-kadang menguras energi pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif tersebut. Nah, ada juga model single use plan. Kalau goals-nya yang mungkin tidak berulang, ya, maka gunakan saja single use plan. Apa sih sebenarnya yang namanya dinamakan program, apa yang disebut dengan project? Program is the complex set of objective and plans to achieve an important one-time organizational goal. Jadi program itu biasanya dibuat sekali saja, ya, tidak berulang. Sama juga project, hampir mirip dengan program, tapi lebih kecil lagi siapa skopnya. Dan kalau programnya itu tidak berulang-ulang, ya bisa menggunakan single use plan. Jadi perencanaannya hanya digunakan sekali pakai. Lalu ada lagi jenis standing plan. Kalau programnya itu dilakukan berulang-ulang, ya, maka gunakan aja tipe atau model standing plan. Misalkan seperti membuat kebijakan, membuat peraturan, membuat prosedur, ya. Dan itu sifatnya tetap, gitu ya. Jadi menggunakan standing plan. Contingency plan, specific situation or unexpected condition. Dengan asumsi bahwa kalau kondisinya khusus, gitu ya, kalau kondisinya tidak terduga, gitu ya, baru bisa menggunakan contingency plan, rencana kontingensi. Nah, bisa saja rencana kontingensi ini karena kita tidak memahami
tidak bisa menganalisis dengan tepat apa yang akan terjadi di lingkungan eksternal. Misal krisis ekonomi, penurunan market, kenaikan harga supply, teknologi yang berubah, kemudian kecelakaan kerja misalkan. Itu kan sesuatu yang tidak terduga. Nah, baru menggunakan contingency plan. Jadi dalam contingency plan yang paling penting adalah bagaimana meminimalisasi dampak dari faktor-faktor yang tidak bisa dikontrolable, yang tidak bisa dikontrol. Seperti krisis ekonomi, siapa yang bisa mengontrol? Pandemi COVID-19, siapa yang bisa mengontrol atau menduga bahwa ini akan terjadi? Biasanya menggunakan contingency plan. Kemudian building scenario. Looking at trend and discontinue and imaging possible alternative future to growth. Kadang-kadang kita membuat perencanaan dengan model kita membuat skenario kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan lalu kita menyiapkan langkah-langkahnya. Lalu krisis manajemen planning, perencanaan manajemen krisis, karena seperti COVID yang sekarang ini, mau tidak mau, pemerintah harus membuat yang namanya krisis manajemen planning. Pada saat krisis, tentunya harus ada tindakan segera, darurat. Nah, krisis manajemen planning bisa dilakukan untuk mencegah hal itu akan terjadi, ya. Lalu preparation, ya, membentuk krisis management team, krisis management plan, ya, establish effective communication system, dan kalau terjadi krisis itu sendiri, apa yang harus dilakukan? Nah, perencanaan kan dimaksudkan untuk bisa mencapai target organisasi. Target organisasi itu kan tentunya kinerja terbaik yang harus dicapai oleh organisasi tersebut. Planning for high performance, perencanaan untuk yang kinerja tinggi, bisa menggunakan pendekatan central planning atau decentralized planning. Ya. Kalau central planning artinya perencanaan dilakukan secara terpusat dan biasanya dipakai oleh organisasi-organisasi yang sifatnya masih tradisional lah manajemennya. Tapi ketika bicara high performance, maka planning tidak bisa menggunakan sentral gitu, tapi decentralized. Ya. Didelegasikan ke unit-unit di bawahnya. Nah, ini masih planning for high performance. Nah, sekarang bagaimana kita membuat perencanaan di dunia kerja yang baru? Artinya di dunia kerja di mana teknologi misalkan itu sangat heavy, sangat pegawai itu sangat tergantung kepada kemajuan teknologi. Planning di masa sekarang ini harus have a strong mission statement and vision. Set stretch goal for excellence. Establish a culture that encourage learning. Embrace event-driven planning. Utilize temporary task force, gunakan teamwork. Planning still start and stop at the top. Ya, guideline kalau kita menyusun perencanaan di kondisi sekarang ini. Apa yang harus dilakukan?
supaya perencanaan itu memang efektif, membantu semua komponen organisasi mencapai tujuannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Silakan. PPJ-nya ini siapa ya? Sakila, Pak. Hah? Sakila. Sakila ya? Ya. Sakila, minggu lalu kan memang kita tidak ada apa? Iya. Tidak masuk ya. Iya, Bapak. Tapi minggu sebelumnya kan sudah diajari yang ini ya, perkembangan sejarah manajemen kan? Iya, yang chapter 1 Bapak yang kemarin. Bukan materi terkait dengan evolusi manajemen sudah kan ya? Iya ada Pak, kalau nggak salah ada quiz 2 juga sih. Ada quiz 2 kalau tidak salah. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi biasanya cukup. Kita selesaikan 60 menit. Karena kalian juga pasti harus menghemat kuota gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti dilanjutkan di grup WA. Kalau memang ada bahan-bahan yang tidak dimengerti. Minggu depan kita bicara terkait dengan fungsi yang kedua, yaitu organizing. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan lupa menyelesaikan quiz 3, kemudian tugas artikel, lalu kelompok sudah dibuat ya? Kelas B? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oh ya, nama-nama kelompoknya sudah di saya. Jangan lupa gunakan waktu untuk membuat skrip video sebelum turun ke lapangan. Tapi setiap kelompok sudah menemukan pengusaha yang akan diwawancarai. Belum. Pak Jrin? Saya udah ada bayangan Pak, cuma belum ngomong ke teman-teman. Apa? Apa kira-kira? Saya sih rumah makan gitu Pak. Ya boleh, rumah makan. Terus yang lain ada? Yang penting bisnisnya jangan sama ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jangan boleh ada yang sama. Kalau Fajrin udah di industri restoran, yang lain mestinya nggak boleh lagi restoran, harus yang lain. Supaya ada keragaman bisnisnya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman untuk absensi hari ini. Ya. Bapak, mohon maaf mau bertanya. Silakan Sakila. Ini buat kita UTS itu kira-kira kita mulainya kapan ya Pak kalau UTS? Sekarang udah pertemuan keberapa ya? Keempat, Bapak. Kan kemarin itu tetap absen, itu berarti pertemuan ketiga, jadi sekarang keempat. Sekarang keempat, ya berarti masih sebulan lagi dong. Oh. Lihat aja di kalender akademik. Ikutin kalender akademik, kan biasanya ada jadwalnya tuh. Kan kita sebetulnya mulainya dari 23 Agustus kalau tidak salah ya. Iya, Bapak. 23 Agustus, ya hitung aja 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan ke-8 itu kan UTS. Berarti kira-kira minggu ke-3 atau minggu ke-4 Oktober deh. Ini udah minggu ke-7, Bapak. Ini udah minggu ke-7? Iya. Yakin? Minggu ke-7 pertemuan ke-4. Minggu ke-7, kita baru pertemuan ke-4. Iya. Gak apa-apa, nanti materinya. Ini berarti minggu ke-7 ya? Iya, Bapak. Ya akan saya persingkat lah supaya itu cepat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita agak telat UTS nggak jadi soal sih. Ya. Yang penting UTS dilaksanakan, jangan sampai UTS tidak dilaksanakan, itu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bapak. Sudah ya. Dan minggu depan kita bahas organizing. Nanti dilihat di chapter dulu, di e-booknya ya terkait dengan fungsi organizing. Baca-baca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.